Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Sidang Jumat yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur di mana pada siang hari ini insyaallah kita bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman apabila disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah aktivitas perdagangan dan tunaikanlah sholat Jumat itu yang demikian itu lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Jika cuma yang berbahagia, saya mengingatkan diri saya dengan topik yang sudah saya siapkan tentang peristiwa seorang anak yang bisa menyeret orang tuanya sampai hal-hal yang tidak baik. Maka pentinglah pendidikan untuk anak kita, tarbiyah untuk anak kita, sebagaimana nanti akan kita melihat yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, yaitu tentang nasihat dari Luqman Hakim. Sudah viral bahwa ada seorang anak pejabat yang kaya raya, suka pamer kekayaan, pamer mobil mewah, motor mewah, sehingga setelah kena kasus penganiayaan orang tuanya pun kena getahnya, sampai ASN pun dicopot dan harus berurusan dengan KPK karena hartanya yang melimpah, ternyata juga banyak hal-hal yang tidak wajar. Oleh karena itu Allah sudah memberikan pengertian atau petunjuk. Ada sebuah surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang seorang sosok hamba Allah yang soleh, yaitu Luqman Al-Hakim. Allah abadikan kisah Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman, surat ke-31 dalam urutan Mushaf Utsmani. Ada satu hal menarik yang Allah kisahkan terkait Luqman Al-Hakim ini, yaitu kisahnya dalam menasihati atau memberi wejangan anak-anak. Allah abadikan nasihat Luqman Al-Hakim pada anaknya itu dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19. Nah, tidak mungkin Allah abadikan nasihat ini dalam Al-Quran kecuali pasti berisi hal-hal yang penting dan penuh makna. Mari kita lihat rangkaian dari nasihat Luqman Al-Hakim. Dan ini secara syariat memang seorang anak menasihati, seorang bapak menasihati dengan kepada anak-anaknya. Tapi bisa juga dipahami ini adalah seorang guru spiritual, guru agama yang menasihati kepada anak didiknya bahwa kita siapapun yang lebih muda diberikan nasihat-nasihat sebagaimana Luqman Al-Hakim. Yang pertama adalah nasihat pertama, kita suruh menjauhi syirik. Nasihat yang pertama Luqman Al-Hakim sampaikan pada anaknya sudah yang terkait dengan hak Allah. Luqman menasihati anaknya, jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang besar. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Sudah cuma yang berbahagia, Luqman melarang anaknya berbuat syirik dan juga menjelaskan alasannya, yaitu bahwa syirik adalah dosa yang besar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah telah berbuat kezaliman
karena ia telah meletakkan hak Allah bukan pada tempatnya. Ibadah hanya berhak diberikan kepada Allah, bukan pada selainnya. Masalah tauhid dan syirik ini adalah masalah yang paling besar dalam agama. Oleh karena itu Luqman menyebut hal ini pada awal nasihatnya. Coba kita sebagai orang tua melihat diri kita sendiri. Pernahkah kita memberikan nasihat kepada anak kita untuk tidak berbuat syirik? Apakah kita yakin anak keturunan kita akan telah aman dari kesyirikan, atau kita tidak peduli sama sekali akidah anak keturunan kita? Ingat, jika ada orang tua bisa menghantarkan anaknya ke puncak kesuksesan duniawi tetapi gagal menyelamatkan anaknya dari kesyirikan sehingga terjerumus ke api penderitaan, maka sejatinya dia telah gagal. Tidak cuma yang berbahagia. Oleh karena itu maka dalam hal syirik kita tidak boleh syirik dalam hal ibadah, tidak boleh syirik dalam hal harta dan anak. Dalam kisah disebutkan juga surah Al-A'raf ayat 189 dan 190 itu, orang yang akan mempunyai anak dalam kandungannya, dia berkata, nanti kalau anak saya soleh, saya akan bersyukur. Ternyata setelah anaknya soleh, dia hanya menyebut-nyebut anaknya, lupa kepada Allah, sehingga anaknya menjadi musyrik untuk dirinya. Tidak cuma yang berbahagia. Kemudian nasihat yang kedua adalah selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah disebutkan nasihat Luqman pada anaknya tidak boleh mempersekutukan Allah, maka kemudian selanjutnya dalam ayat 14 dan 15 disebutkan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayya masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepada itu dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada pula kamu dikembalikan. Tidak cuma yang berbahagia, dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allah gandengkan perintah beribadah kepada Allah, kemudian perintah berbakti kepada kedua orang tua. Urutan dalam surat Luqman ini juga demikian. Setelah diperintahkan ibadah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik, kemudian diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan andai kata orang tua tidak baik sekalipun dan mengajak pada keburukan atau bahkan mengajak pada kesyirikan, maka tetap diperintahkan untuk memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana disebutkan ayat berikutnya. Wa in jahadaka ala tusrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Tidak cuma yang berbahagia. Oleh karena itu nasihat yang ketiga setelah kita berbakti pada orang tua, bahwa Allah mengingatkan lewat Luqman kepada kita dan anak-anak kita bahwa semua yang kita kerjakan itu akan dibalas atau mendapatkan sesuatu yang pahala ataupun bukan, atau kalau orang lain mengatakan karma. Kemudian Luqman menasihati anaknya bahwa segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil, yang di langit maupun yang di bumi, maka Allah mengetahui dan akan membalas semuanya. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji atom dan berada dalam batu atau langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Disinilah Luqman mengingatkan anaknya akan konsep akidah yang besar, yaitu adanya balasan Allah atas amal yang dilakukan oleh hambanya. Orang jika telah yakin dengan balasan Allah, maka dia akan tenang dan ikhlas dalam mengerjakan apapun. Tiap kebaikan akan dibalas kebaikan dan tiap keburukan akan dibalas keburukan. Maka ada
sebesar bencana apapun, kalau kita ini selalu berbaik, insya Allah akan menyelamatkan. Sebagaimana firman-Nya, inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayatid dunya wal yauma yahumul asyad. Itu surat 40 ayat 51, bahwa Allah akan menolong Rasulnya dan orang-orang yang beriman di dalam dunia ini dan juga nanti di hari kesaksian. Nasihat Luqman yang keempat adalah tegakkan sholat dan amal kebajikan. Ya bunaya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah atas kamu semua. Ini adalah nasihat yang besar, nasihat untuk menegakkan pokok-pokok kebajikan, yaitu menegakkan sholat, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, serta bersabar terhadap musibah yang dihadapi. Terutama masalah sholat ini penting sekali. Sholat adalah tiang agama, tidak boleh disepelekan. Orang tua tidak boleh meremehkan masalah sholat pada anaknya. Bahkan jauh-jauh hari dalam tarbiyah sebelum anak beranjak dewasa umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Itulah sebagai tarbiyah. Dan nasihat yang kelima adalah kita tidak boleh sombong. Kemudian Luqman juga menasihati anaknya dalam masalah akhlak, yaitu jangan bersikap sombong. Luqman melarang anaknya agar dia tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong, berbangga dengan berbagai nikmat Allah. Wala tusair khataka linnasi wala tamsi fil ardi marafa innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka kalau ada peristiwa seorang anak dengan memamerkan kekayaan orang tuanya, baik itu mobil mewah atau motor mewah, dan itu adalah kesombongan karena si anak ini tidak diberikan tarbiyah, tidak diberikan pendidikan oleh orang tuanya, maka Allah melarang. Maka jika kita punya anak yang selalu sombong di jalan dengan naik motor, mobil, dan lain sebagainya, maka kita wajib orang tua untuk menasihatinya. Selanjutnya, nasihat Luqman yang keenam adalah sederhana dan santun dalam berbicara. Dan semua yang berbahagia, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Luqman mengingatkan anaknya bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga membanggakan diri, dan kita anaknya juga disuruh untuk berjalan, ya, berkata dengan manusia dengan lemah lembut, dengan lunak. Tidakkah Allah mengabadikan nasihat Luqman yang sangat penting ini, kecuali hikmahnya sangat besar dan sangat berharga. Oleh karena itu, kita selaku orang tua, kita diberikan peringatan oleh Allah bahwa istri, pasangan, dan anak juga disebutkan sebagai fitnah. Fitnah adalah ujian. Oleh karena itu jangan sampai kita lupa tugas kita, sampai kita menikmati sesuatu di mana kita lupa kepada tarbiyah pendidikan anak-anak kita. Karena tanggung jawab kita adalah mendidik anak. Seperti tadi ada 6 poin yang dilaksanakan dan dinasihatkan oleh Luqman. Di antaranya yang paling pokok adalah kamu jangan muslim, dan juga selalu berbakti pada kedua orang tua. Tegakkanlah sholat, janganlah sombong, berkatalah yang baik. Semua itu adalah ada hubungannya vertikal pada Allah dan horizontal pada manusia, yaitu hablu minallah dan hablu minanas. Apabila itu dilaksanakan, siapapun insya Allah anak-anak kita akan menjadi yang terbaik. Maka di dalam surat 25 kita diperintahkan ataupun dianjurkan untuk suatu doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya bahwa ya Tuhan kami, jadikanlah anak dan pasangan kami ini yang bisa menyejukkan mata, yang bisa menyejukkan hati, mata hati maupun mata yang ada di kepala ini,
sehingga kita akan menjadi tenang dan damai. Dan jadikanlah mereka-mereka itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang semoga Allah membimbing kita di garis hukumnya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang dikehendaki oleh Allah adalah orang yang berkehendak, orang yang mencari. Jalanallahu wa yakum minal fa'izin alamin wa qalana wa yakum bi jumlatihi ibadi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladzi yusawirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qur rabbi firhamka anta khairur rahimin.